Hai minasan konnichiwa. Ketemu lagi di channel Sensei. O genki desu ka, minasan? Kali ini Sensei akan membahas mengenai partikel no. Sebelumnya, buat kalian yang baru gabung di channel Sensei, klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan konten-konten menarik dari channel ini. Terima kasih. Baik, target pembelajaran kali ini yaitu minasan bisa mengungkapkan kalimat menggunakan partikel no. Bisa membedakan fungsi dari partikel tersebut. Pada dasarnya, fungsi dari partikel no adalah menghubungkan dua kata benda satu dengan kata benda dua. Jadi gampangnya seperti ini, kalau ada dua kata benda, jadi direkatkan dengan lem, mereknya no. Paham ya? Hai, kosakata yang akan kita pelajari di materi kali ini sama seperti kosakata yang sudah dipelajari di bab mengenai kore, sore, are. Ini, itu, dan itu jauh. Apa saja? Yaitu ada mobil, kuruma, buku, hong, rokok, tabako. Ada kamera. Ada kamus, jisho. Dan ada pulpen, bolpen. Hai, langsung saja menuju ke fungsi partikel no. Yang pertama, menyatakan tentang. Baik, contoh yang pertama, ada gambar buku, hong. Kore wa hong desu. Masih ingat ya di pelajaran kore, sore, are? Kore wa hong desu. Ini adalah buku. Bagaimana buku yang mengenai atau tentang mobil? Jadi isinya itu adalah mobil atau kendaraan. Kore wa kuruma no hong desu. Ini buku tentang mobil. Jadi, di sini kurumanya atau mobilnya diletakkan di depan, disusul dengan partikel no, lalu disusul dengan bendanya apa? Kore wa kuruma no hong desu. Baik, bagaimana kalau dalam kalimat tanyanya? Di sini ada buku dan mobil yang tadi ya, buku tentang mobil. Kore wa nan no hong desu ka? Kore wa nan no hong desu ka? Ini buku apa? Atau ini buku tentang apa? Nah, di sini kata tanya untuk mengenai tentang, yaitu nan, apa? Kore wa kuruma no hong desu. Kore wa kuruma no hong desu. Ini buku tentang mobil. Baik, di contoh kedua, ada kamus. Nah, bagaimana kalau kita mau menjelaskan ini adalah kamus bahasa Inggris? Kamus kan ada macam-macam ya, ada kamus bahasa Jepang, bahasa Inggris, Spanyol, dan sebagainya. Kore wa jisho desu. Ini adalah kamus. Kore wa eigo no jisho desu. Kore wa eigo no jisho desu. Ini kamus bahasa Inggris. Eigo itu bahasa Inggris. Bagaimana kalau kamus bahasa Jepang? Kore wa nihongo no jisho desu. Kore wa nihongo no jisho desu. Wakarimashita ka?
Yang berikutnya bagaimana kalau kita mau menanyakan? Contohnya, ini apa? Korewa nan desu ka? Yang kemarin kita sudah pelajari di bab sebelumnya ya. Tapi ini kita mau menanyakan, ini kamus apa? Seperti itu. Kalimatnya, korewa nan no jisho desu ka? Korewa nan no jisho desu ka? Jadi kata tanyanya di depan dikasih nan. Ini kamus apa? Nah, bagaimana kalau untuk menjawab? Korewa eigo no jisho desu. Korewa eigo no jisho desu. Seperti itu ya. Jadi kalau untuk menanyakan tentang, kata tanyanya adalah nan. Ini buku tentang apa, ini majalah tentang apa, dan sebagainya. Nan no diikuti kata benda. Baik, fungsi dari partikel no yang kedua adalah menyatakan milik atau kepunyaan ya. Kita masuk ke contohnya. Nah, di sini ada Pak Tanaka atau bahasa Jepangnya Tanaka-san. Ada mobil atau kuruma. Kore wa Tanaka-san no kuruma desu. Ini mobil Pak Tanaka. Jadi, pemiliknya berada di depan, disusul partikel no, lalu disusul dengan kata benda yang dimilikinya. Kore wa Tanaka-san no kuruma desu. Ini mobil Pak Tanaka. Contoh yang kedua, yaitu masih sama, ada Pak Tanaka dan ada kuruma, mobil. Tapi kita akan menggunakan pola yang kedua. Kono kuruma wa Tanaka-san no desu. Kono kuruma wa Tanaka-san no desu. Di sini partikel no-nya berada di belakang. Karena kita pakai yang kono kuruma. Bendanya disebutkan di depan dahulu. Mobil ini punya Pak Tanaka. Tanaka-san no desu. Partikel no tidak boleh dihilangkan ya. Jadi partikel no harus ditulis atau diucapkan di akhir. No desu. Bagaimana untuk membuat kalimat tanya? Ini ada Pak Tanaka dan ada kata bendanya saya ganti dengan kamera. Kore wa dare no kamera desu ka? Kore wa dare no kamera desu ka? Ini kamera siapa? Jadi kata tanyanya untuk kepemilikan yaitu dare. Jawabannya, sore wa Tanaka-san no kamera desu. Sore wa Tanaka-san no kamera desu. Itu kamera Pak Tanaka. Jadi, dare tinggal diganti pemiliknya. Tanaka-san no desu. Tanaka-san no kamera desu. Bagaimana kalau untuk yang kalimat tanya kedua? Masih Pak Tanaka dengan kamera. Kono kamera wa dare no desu ka? Kono kamera wa dare no desu ka? Kamera ini punya siapa? Nah, kalau tipe kalimat ini, darenya atau kata tanyanya di belakang ya. Diikuti partikel no, yang menyatakan kepemilikan. Sore wa Tanaka-san no desu. Sore wa Tanaka-san no desu. Itu punya Pak Tanaka. Hai, kokomade wakarimashita ka? Yang selanjutnya, bagaimana ketika ada tipe-tipe kalimat tanya seperti ini? Kata benda, kamera. Kono kamera wa anata no desu ka?
kamera ini punya Anda. Hai, watashi no desu. Hai, watashi no desu. Ya, punya saya. Bagaimana kalau kamera ini punya Pak Yamada? Jadi pertanyaannya tetap sama ya. Kono kamera wa anata no desu ka? Iie, watashi no ja arimasen. Iie, watashi no ja arimasen. Bukan, bukan punya saya. Jadi des ya, desnya diganti ja arimasen. Atau bisa juga menjawab iie, sore wa Yamada-san no desu. Iie, sore wa Yamada-san no desu. Bukan, itu milik Pak Yamada. Ii desu ka? Wakarimashita ka? Sudah mengerti? Yang berikutnya, fungsi dari partikel no yang ketiga, menyatakan buatan. Buatan di sini bisa dari negara atau dari nama perusahaannya. Hai, reibung atau contohnya ada mobil. Kore wa Nihon no kuruma desu. Kore wa Nihon no kuruma desu. Ini mobil buatan Jepang. Jadi no di situ berfungsi atau bermakna buatan. Nama negara atau nama perusahaannya diletakkan di depan, lalu disusul partikel no dan diikuti kata benda yang dimaksud. Contoh kosakata selain Nihon ada Deutsche, Jerman. Berarti kalau mobil buatan Jerman, kore wa Deutsche no kuruma desu. Ada Italia dan juga nama perusahaan, ada Toyota, Ferrari dan sebagainya. Kore wa Toyota no kuruma desu dan lain-lain. Nah, bagaimana kalau membuat kalimat tanya atau ingin menanyakan buatan mana? Nah, misalkan ini ada jam, toke. Kore wa doko no toke desu ka? Kore wa doko no toke desu ka? Ini jam buatan mana? Nah, kata tanya yang digunakan adalah doko. Kalau untuk menanyakan negara pembuatnya atau perusahaan pembuatnya menggunakan doko. Kore wa Doitsu no toke desu. Kore wa Doitsu no toke desu. Ini jam buatan Jerman. Nah, ada Doitsu, Jerman, Italia, dan misalkan ada nama perusahaannya Rolex, ya Rolex no toke desu. Dan lain-lain ya. Oke, yang selanjutnya fungsi dari partikel no yaitu menyatakan bagian dari satu kesatuan. Baik, di contohnya ada Pak Tanaka. Ano hito wa Tanaka-san desu. Ano hito wa Tanaka-san desu. Orang itu Pak Tanaka. Kita akan menjelaskan Pak Tanaka itu bekerja atau posisinya di perusahaan itu sebagai apa. Nah, itu fungsi partikel no bisa digunakan di kalimat ini. Tanaka-san wa Yamaha no engineer desu. Pak Tanaka insinyur di Yamaha. Jadi nama perusahaan, sekolah, atau institut yang lainnya bisa diletakkan di depan, disusul partikel no, lalu diikuti dia di perusahaan tersebut atau di institut tersebut posisinya sebagai apa. Kosakata lainnya contohnya ada Kawasaki, nama perusahaannya ya. Lalu ada shaing, karyawan. Jadi kalimatnya bisa dimasukkan Tanaka-san wa Kawasaki no shaing desu. Pak Tanaka, karyawan di Kawasaki. Ada Siloam Byoin dengan Isha.
Siloam Byoin itu adalah rumah sakit Siloam dan Isa itu dokter. Hai, silakan dimasukkan sendiri ya kalimatnya. Baik, sampai di sini dulu untuk pembahasan mengenai partikel no. Buat teman-teman yang ingin mengerjakan soal-soal latihan terkait dengan partikel yang barusan tadi kita pelajari, silakan klik link yang ada di deskripsi atau googling saja, ketik yang ada di tautan berikut ini. Terima kasih sudah menyaksikan dan arigatou gozaimashita. Mata jikai onegai shimasu. Sayonara.